Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan banyak hal dalam membantu pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Kita dibebankan satu misi, yaitu untuk meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital. Dan untuk penjabarannya, maka beberapa sasaran yang dibebankan kepada kita provinsi adalah untuk menjadi pusat perdagangan terkemuka di wilayah Sumatera dan kemudian untuk menjadi pusat industri kecil dan menengah terkemuka juga di wilayah Sumatera. Beberapa sasaran yang dibebankan kepada Dinas Perindak adalah untuk meningkatkan jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, kemudian meningkatkan nilai produksi industri kecil dan menengah, meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal sudah kita capai di tahun 2024 ini, yaitu program untuk penciptaan wirausaha baru. Ada banyak wirausaha baru yang sudah kita fasilitasi tumbuh dan berkembangnya, dan bahkan sudah diberikan bantuan peralatan. Kemudian beberapa IKM, banyak IKM sudah kita daftarkan di SIINAS. IKM juga sudah kita usulkan di dalam program OVOP. Beberapa sentra IKM dengan fasilitasi Dinas Kabupaten Kota juga sudah kita bina. Kemudian beberapa industri besar sudah kita awasi perizinannya, dan beberapa industri besar juga sudah kita fasilitasi untuk mendapatkan perizinan di sektor industri. Di sisi perdagangan, beberapa hal juga sudah dilakukan di tahun 2024 ini. Di antaranya adalah pelaku usaha sudah kita edukasi dengan digital marketing, dan beberapa pelaku usaha juga sudah kita ikut sertakan di dalam berbagai pameran lokal, nasional, dan internasional. Pelaku usaha juga sudah kita fasilitasi untuk mendapatkan surat keterangan asal ekspor barang. Alat-alatnya sudah kita kalibrasi sesuai standar, dan kemudian sertifikasi mutu komoditi ekspornya sudah kita bantu untuk diterbitkan, dan kemudian banyak eksportir baru sudah kita lahirkan melalui program ekspor coaching program. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sisi konsumen kita juga sudah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada konsumen agar tercerdaskan dengan sosialisasi konsumen cerdas, dan kemudian dari 8 BPSK kita sudah menyelesaikan berbagai pengaduan konsumen yang sudah kita mediasi antara konsumen dan produsen. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut penjabarannya akan disampaikan oleh kawan-kawan kami, Sekretaris, Kepala Bidan, dan Kepala UPTD. Di bawah saya ada beberapa jabatan struktural. Yang pertama yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian Kasubag Umum dan Keuangan, dan satu fungsional rencana muda. Dan di Dinas Perindak Perindustrian dan Perdagangan ada 3 UPTD. Yang pertama UPTD BPSMB, kemudian UPTD Pelayanan Pengembangan Minyak Sirih, kemudian UPTD Logam. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat, salah satunya yang tahun kemarin baru kita rehab, yaitu Aula Dinas yang sekarang sudah layak lah untuk dipakai. Kemudian bidang-bidang sudah kita lengkapi dengan AC, beberapa komputer PC, print, dan scanner. Kemudian juga ada 5 buah mobil musola tempat kita beribadah untuk sholat zuhur dan asar. Juga setiap minggunya kita melaksanakan wirid OPD di musola Nurul Ikhlas. Tentang program dan kegiatan, kita sebagai sekretariat mengkoordinir dan memfasilitasi apa saja program kegiatan yang direncanakan masing-masing bidang dan UPTD. Jumlah ASN di Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat sebanyak 91 ASN, dan tenaga supir ada 5 orang, tenaga satpam ada 15 orang, dan tenaga cleaning service ada 14 orang. Satpam dan cleaning service ini tersebar di masing-masing UPTD dan di dinas sendiri.
Di awal tahun kita juga mengadakan penilaian kepada bidang dan UPTD yang realisasi keuangannya dan fisiknya tertinggi diberi reward oleh kepala dinas berupa piala bergilir. Di pertengahan tahun kita ikut lomba, kita mendapat prestasi pada lomba cerdas cermat. Program dan kegiatan yang berada di sekretariat, diantaranya satu tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita di tahun ini sudah mendiklatkan ASN sebanyak 15 orang. Itu diantaranya dari bidang PKTN, bidang perdagangan, dan UPTD BPCB. Kemudian program kegiatan kita selanjutnya yaitu memonitoring kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPTD dan bidang. Dalam 2 tahun ini kita telah melakukan kegiatan yaitu capacity building. Adapun permainan-permainan yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kekompakan kita, meningkatkan inovasi dan kreativitas para ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Industri non-agro mempunyai tugas berkaitan dengan yang pertama adalah industri kimia hilir dan maritim, kemudian industri aneka dan tekstil, serta data dan perizinan. Selama tahun 2024 terdapat 16 jenis kegiatan yang sudah dilakukan oleh bidang industri non-agro, diantaranya latihan untuk membuat bata merah, kemudian juga ada pelatihan menjahit bagi IKM-IKM yang sudah pandai menjahit, dan ini kita akan latih dan kita akan serahkan bantuan. Jadi selama 2024 dapat 391 IKM yang sudah kita latih, dan mesin jahit yang sudah kita fasilitasi sebanyak 192 mesin jahit, kemudian ditambah dengan 1 unit mesin cetak batu bata merah. Nah, untuk kegiatan lainnya berupa pengawasan dan perizinan industri besar dibanding tahun 2023, ini ada peningkatan sebanyak 3 perusahaan. Jadi tahun 2023 itu terdapat 17 perusahaan besar yang sudah kita lakukan pengawasan perizinannya. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 21 industri besar. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi perizinan bagi beberapa perusahaan di sektor industri yang terkait yang pertama dengan rekomendasi izin. Tahun 2024 sebanyak kita fasilitasi sebanyak 2 industri. Kemudian untuk pendaftaran akun SINAS bagi IKM dari target yang sudah disampaikan kepada kita oleh Kementerian Perindustrian, dari target tahun 2024 sebanyak 1.460 IKM, ini realisasinya sudah melebihi daripada target yang diemban, yaitu sebanyak 1.608 IKM yang sudah kita fasilitasi melalui pendaftaran akun SINAS bagi IKM. Kemudian dari data IKM untuk tahun 2023, ini data IKM yang sudah kita himpun, jadi kita berlaku H-1 ya, HT1, itu sebanyak 56.170 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 135.972 tenaga kerja yang terserap dalam data IKM yang sudah kita himpun dari 19 kabupaten kota. Nah, kemudian untuk OVOP kerajinan tahun 2024, jadi ada tenun, batik, anyaman, gerabah, dan makanan. Nah, khusus untuk yang kerajinan, ini kita untuk OVOP 2024 telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian sebanyak 14 IKM kerajinan OVOP. Jadi untuk kerajinan sebanyak 14 IKM yang terdiri dari tenun sebanyak 7 IKM, kemudian batik 2 IKM, kemudian anyaman 6 IKM. Kami bidang industri agro di tahun 2024 ini mempunyai 11 kegiatan dengan alokasi anggaran sebanyak 2,3 miliar. Rincian kegiatan kita itu diantaranya adalah peningkatan kualitas mutu gambir, dilaksanakan di daerah yang potensinya gambir, yakni Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping gambir, kita juga melaksanakan kegiatan olahan makanan dan minuman dengan 2 skema. Ada olahan makanan dan minuman dengan bantuan peralatan, ada pula kegiatan
Bintek olahan makanan dan minuman juga disertai dengan studi tiru atau lebih kita kenal dengan workshop ke luar daerah. Untuk kegiatan studi tiru, kita melibatkan IKM di Kabupaten Solo dan Kota Padang. Ada 50 orang dari Kabupaten Solo, 50 orang dari Kota Padang. Setelah kita kurasi, maka sebanyak 60 orang kita berangkatkan ke Jakarta, tentunya dalam rangka kunjungan ke IKM yang ada di Kota Jakarta. Fokusnya adalah bagaimana mereka juga merasakan dan mengetahui cara orang di Kota Maju mengembangkan usahanya. Kita mengunjungi IKM Juragan Dinsam yang mereka sudah viral sekarang. Juga mengunjungi Parnel Kekri, Bakersmith. Mereka sudah mampu membuat adonan dan itu kita sudah bisa bikin kue dalam waktu yang relatif singkat. Di samping itu kita juga membawa IKM itu sebanyak kurang lebih 50 orang untuk mengikuti workshop. Untuk Agam dan Bukit Tinggi ini kita bawa mereka ke Provinsi Bali, ke IKM Keripik Ayam Biru, kemudian ke PT Nusa Kahyangan Asri, ini usaha mereka roti, ini sudah skala besar, dan juga kita bawa mereka ke Sambal Mantu. Skema pelatihan olahan makanan dan bantu peralatan meliputi berbagai jenis peralatan seperti mixer, oven gas, strainer, freezer, mesin penggiling cabai, dan juga mesin pemeras santan. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 ini diamanahkan 2 program kegiatan yang beranggarkan dari APBD tahun 2024. Pertama adalah program Perlindungan Konsumen, di mana di dalam Perlindungan Konsumen ini ada kegiatan sosialisasi untuk masyarakat, dan kedua adalah bantuan biaya operasional untuk 8 BPSK melalui dana hibah. Terkait dengan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini, ada 2 tempat dilaksanakan. Yang pertama adalah Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada bulan Mei dengan jumlah peserta 60 orang, dan kedua sosialisasi Perlindungan Konsumen ini dilaksanakan di Kabupaten Sejunjung pada bulan Agustus dengan peserta juga 60 orang. Selanjutnya pada bidang PKTN juga ada kegiatan terkait dengan standarisasi dan perlindungan konsumen. Di situ ada 2 macam kegiatan. Yang pertama adalah pengawasan tertib niaga. Pengawasan tertib niaga ini dibagi lagi dalam 2 komoditi yang diawasi. Adalah pertama terkait dengan izin tanda daftar gudang, yang kedua terkait dengan izin swalayan dan minimarket. Ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai bulan Maret dan dilanjutkan pada bulan Juni. Dan selanjutnya, selain pengawasan tertib niaga, juga dilakukan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa. Pengawasan barang beredar dan jasa ini yang dilakukan adalah terkait dengan pengawasan label dan pengawasan SNI wajib. Itu total semuanya berita acara diawasi sekitar 136 berita acara. Di mana pada akhir tahun ini bidang PKTN ada terdapat anggaran perubahan, di mana lakukan sosialisasi pengawasan jasa di bidang kecantikan yang diikuti oleh 50 peserta dari pelaku usaha kecantikan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari bidang PKTN sebagai berikut dapat kami sampaikan. Pertama, terkait dengan penyusunan program yang terkait dengan perlindungan konsumen dan kegiatan pengawasan tertib niaga. Dan berikutnya, tupoksi PKTN juga akan memfasilitasi terkait dengan peningkatan perlindungan konsumen di kabupaten kota dan terkait dengan pengawasan. Saya akan cerita sedikit tentang tugas pokok dan fungsi daripada bidang perdagangan. Yang pertama yaitu adalah menyusun dan mengkaji strategi kebijakan teknis tentunya di bidang perdagangan. Yang kedua, mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi perdagangan industri baik dalam dan luar negeri. Kemudian mengumpulkan bahan pembinaan fasilitasi, menyusun petunjuk dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan, menyiapkan rekomendasi perizinan usaha perdagangan, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana dan prasarana, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan distribusi perdagangan, kemudian melakukan koordinasi kegiatan pemantauan harga, kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya,
merumuskan bahan fasilitasi promosi dagang dalam dan luar negeri. Yang terakhir, merumuskan bahan kebijakan operasional perdagangan dalam dan luar negeri. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Di antaranya kegiatan itu adalah kegiatan pasar murah yang kita adakan pada saat HBKN. Kita mendatangkan sekitar 20 distributor dan pelaku usaha dan terjadi transaksi di sana lebih 20 miliar. Kemudian juga ada kegiatan Inakraf 1 dan Inakraf 2. Inakraf 1 kita adakan pada bulan Februari dan kemudian Inakraf 2 kita laksanakan pada bulan Oktober. Dan transaksi yang kita dapatkan dari sana berkisar 230 juta rupiah. Dan ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta. Kemudian ada Bazar Ramadan. Ini kita melibatkan lebih kurang 200 pelaku usaha dan transaksi yang didapatkan dari sana lebih kurang 642 juta rupiah. Kita juga melaksanakan beberapa bimbingan teknis digital marketing di berbagai kota, antaranya adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang. Dan ini kita melibatkan lebih kurang 700 peserta. Dan ini merupakan salah satu indikator kinerja kita. Kemudian kita juga melaksanakan hari ulang tahun Dekranas di Kota Solo dengan membawa 2 pelaku usaha, dan kemudian juga ada pameran Krianusa, ini juga dalam rangka Dekranas, dan kemudian ada pameran Trade Expo Indonesia 2024 kita laksanakan di BSD. Kita membawa 12 pelaku usaha dengan transaksi lebih kurang 44 juta rupiah. Kemudian juga kita melaksanakan program dari Kementerian Perdagangan Ekspor Coaching Program 2024 dengan melibatkan 30 peserta, dan alhamdulillah dari 30 peserta, 16 peserta sudah berhasil meluncurkan ekspor perdana mereka. Selain daripada kegiatan APBD, kita juga melaksanakan kegiatan APBN untuk 2024 ini, diantaranya dana dekon dan dana TP. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan pasar lelang. Pasar lelang kita laksanakan di Kota Padang dengan melibatkan lebih kurang 20 orang pelaku usaha, baik itu pembeli dan maupun penjual. Kita melaksanakan juga bimbingan teknis sistem lelang terpadu, yaitu gunanya untuk melaksanakan pasar lelang secara online. Kemudian kita juga melaksanakan koneksitas pasar lelang yang diadakan oleh Kabupaten Muarobungo, Provinsi Jambi. Kita juga membawa pelaku usaha dari Sumatera Barat lebih kurang 4 orang, dan terjadi transaksi di sana lebih kurang 2,7 miliar rupiah. Dan ini komoditi yang kita beli diantaranya adalah kopi, gambir, Cassiavera, vanili. Ada juga kegiatan lainnya di APBN ini, antaranya adalah pemantauan Bapokting dan distribusi Bapokting. Saat ini membawahi UPTD dalam melakukan hilirisasi pengembangan minyak asili, di mana sini adalah salah satu produk unggulan di Sumatera Barat. Kita tahu bahwa Sumatera Barat dikelilingi dengan begitu banyak rempah-rempah yang notabene merupakan nomor wahid di dunia yang menghasilkan minyak asli yang nomor 1 di dunia. Kita tidak tahu bahwa hasil bumi kita yang tersembunyi itu rupanya menjadi primadona, dan sekarang lagi marak-maraknya kita untuk melakukan hilirisasi pengembangan minyak asli. Banyak produk yang bisa dihasilkannya. Kebetulan saya dibantu oleh 2 tim kasih pengembangan dan kasih produksi dan kasih pengembangan tim teknisnya. Kita kedatangan tamu dan pakar-pakar asiri, para profesor, para pemerhati asiri dari Jakarta, dari Sumbar juga, dari UNAN, dari UNP, dari IKM. Kita bergabung kebetulan dalam acara hibah alat yang diserahkan oleh Kementerian Perindustrian Pusat, di mana alat itu berkisar anggarannya sekitar lebih kurang 600 juta. Kita udah melakukan launching percobaan semalam. Kita memiliki 3 gedung induk, gedung di belakang, kemudian ada penyulingan kita tingkat tinggi di belakang, ada lift kapasitas 500 kilo. Kami juga mengundang beberapa stakeholder yang terlibat seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kebunan, dan Dinas Pariwisata. Kenapa mereka kami undang? Karena kalau bisa Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan kegiatan-kegiatan yang mereka salurkan
untuk mendanai bibit-bibit asiri yang akan diberi bantuan kepada pelaku asiri. Kita yakin bahwa beberapa banyak objek wisata yang ada di Sumatera Barat seperti hotel dan penginapan, melalui kewenangan bersata mereka bisa memerintahkan untuk bisa memakai produk-produk dari asiri, termasuk juga jemaah haji dan umrah. Dan kita yakin ke depannya bahwa asiri ini akan menjadi primadona dan kita jajah negara lain dengan asiri. Ini ada sebagian kecil dari alat yang diserahkan oleh kementerian. Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk penyaring kualitas minyak asiri. Kemudian ini ada beberapa botol kimia. Ya, kalau kita lihat memang sepele tapi harganya lumayan mahal. Kemudian di sini masih ada botol-botolnya. Dan itu alat pengeringnya. Di bawah nanti ada mesin-mesin skala besar yang untuk pencacah. Kemudian alat gizi juga kita punya labor. Dan saya yakin bagi anak muda sekarang, mari kita sama-sama beralih berbisnis pada wadah minyak asiri. Kita terdiri dari satu kepala TU, yang dua, satu lagi kepala seksi pengembangan teknis SDM, yang ketiga seksi perekayasaan logam mesin. UPTD Logam mempunyai tugas teknis untuk pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi industri, di mana selama tahun 2024 ini UPTD Logam telah melahirkan 15 orang wirausaha baru yang kita latih di sini secara teknis, dan juga kita berikan bantuan alat agar dapat mandiri untuk membuka usahanya sendiri. Kita mempunyai workshop logam dan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana masyarakat memiliki bahan baku dan dapat mengerjakan kegiatannya di sini seperti membuat pagar, pintu, telase dan lain-lain. Dan di sini kita akan dilatih bagaimana untuk teknis pelaksananya lebih bagus. Selain kita melaksanakan pelayanan di workshop logam, UPTD Logam juga berikan pelayanan tentang penyewaan alat-alat berupa mesin rotan yang sudah berjalan sekarang. Ini merupakan salah satu PAD dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Ke depan UPTD Logam akan kita coba mengembangkan menjadi UPTD Logam IPOK, industri pangan olahan dan kemasan, di mana kita dapat melayani masyarakat berupa logam, tekstil, kemasan, dan konsultasi IKM. Dan di sini akan kita sediakan nanti fungsional-fungsional yang dapat melayani keluhan-keluhan industri kecil menengah di Provinsi Sumatera Barat. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau disingkat UPTD BPSMB merupakan salah satu UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung kegiatan operasional dan penunjang teknis dinas di bidang pengujian mutu barang. Kami UPTD BPSMB memiliki 2 pelayanan dengan 2 laboratorium yang terakreditasi yang telah menerapkan standar ISO 17025 tahun 2017. Antara lain 1 laboratorium pengujian mutu dan 2 laboratorium kalibrasi peralatan. Dalam pelaksanaan operasional kedua laboratorium tersebut didukung oleh 2 kegiatan pada tahun 2024, yaitu kegiatan pengembangan layanan pengujian dan pengembangan layanan kalibrasi. Capaian program dan kegiatan pada pengembangan layanan pengujian, alhamdulillah telah mencapai target sesuai yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu 500 sertifikat mutu dan LHP, dan terpenuhi sebanyak 593 sertifikat mutu dan LHP di tahun 2024. Dengan jumlah komoditi hasil uji pada laboratorium kami sebanyak 12 komoditi, antara lain Cassiopera, Gerdamon, kemudian karet, ada gambir, ada cengkeh, ada biji pinang, biji pala, minyak pala, dan lain-lain. Dan untuk kegiatan pengembangan layanan kalibrasi, alhamdulillah juga sudah memenuhi target,
yang pada tahun 2024 kami memiliki target 1.200 layanan untuk penerbitan 1.200 sertifikat kalibrasi, dan alhamdulillah sudah tercapai sebanyak 1.400 lebih sertifikat kalibrasi yang diterbitkan untuk layanan kalibrasi peralatan pada laboratorium kalibrasi di UPTD BPSMB. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pencapaian 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Kita masih akan berusaha untuk menyempurnakan di tahun 2025. Banyak harapan yang masih harus kita wujudkan. Yang pertama, kita akan mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat industri minyak atsiri Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timurnya di Bali dan Pasar. Dan kemudian kita juga tengah mengupayakan, mudah-mudahan bisa diwujudkan, yaitu perubahan UPTD Logam menjadi UPTD Logam dan Industri Pangan Olahan serta Kemasan. Akhirnya kami tentu berharap dukungan semua pihak, kiranya Disperindak dapat melakukan perkuatan kelembagaan, perkuatan sumber daya manusia untuk mencapai target kinerja yang dibebankan kepada Perindak untuk tahun 2025. Dukung kami, bantu kami, dan mudah-mudahan kita bersama bisa mewujudkan di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night.